disertasi saya, implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan ke depan, dengan disertasi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik pada bidang implementasi kebijakan transformasi perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 21 Januari tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Yuniarti Yunus, program studi ilmu sosial program doktor, judul disertasi implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hasniati Esos MSI sebagai penguji eksternal kita pada siang hari ini. Terima kasih Prof sudah memenuhi undangan kami. Bapak Ibu tim penguji, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Yuniarti Yunus. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Promovenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Daswati MSI. Silakan Prof. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc yang memberikan kesempatan kepada saya sebagai promotor untuk membacakan pernyataan pertanggungjawaban akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyanggah yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Yuniarti Yunus yang terdiri dari Profesor Dr. Daswati MSI sebagai ketua, Dr. Nawawi Natsir MSI sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan.
Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat. Juga kepada hadirin para tamu undangan, presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promopendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopendus lahir di Palopo pada tanggal 15 April 1985. Orang tua Ayah M. Yunus Asis dalam kurung almarhum dan ibu Waode Surtin dan suami Muhammad Iqbal SEMM, dan juga telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu Ikma Nur Hairun Nisa Iqbal, sarjana farmasi 26 tahun, Muhammad Yafid Aditya Iqbal 24 tahun, Muhammad Raja Saputra Iqbal 21 tahun, Alnisa Dwi Citra Saputri Iqbal 13 tahun, dan Airi Jasmine Almira Iqbal 4 tahun. Jenjang pendidikan mulai dari TK Aisyah Bustami Al-Atfal lulusan tahun 1991, SD Negeri 252 Batu Pasti lulusan tahun 1997, SMP Negeri 1 Palopo lulus tahun 2000, dan SMU Negeri 2 Palopo Provinsi Sulawesi Selatan lulus tahun 2003. Kemudian melanjutkan studi strata 1 atau S1 Ilmu Administrasi Negara Setia Pancamarga Palu lulus tahun 2013. Tahun 2017 melanjutkan studi strata 2 Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu, program studi Magister Administrasi Publik lulus tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang program studi doktoral ilmu sosial Ilmu Administrasi Publik pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promopendus adalah aparatur sipil negara di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami serahkan saudara Promopendus kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopendus serta kelayakan Promopendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Daswati. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Haja Ani Susanti MSI untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan Bu. Siap, Prof. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0222/UN 28.12/KM 2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca usulan Koordinator Program Studi Ilmu Sosial S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksanaan ujian terbuka disertasi promosi doktoral. Menimbang, mengingat
memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Yuniarti Yunus Tambuk B103222027, program studi ilmu sosial program doktor. Judul penelitian implementasi kebijakan transformasional perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Panitia pelaksana. Pertama, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Aviation Engineering sebagai ketua. Kedua, Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris. Profesor Dr. Hasniati Esos MSc sebagai penguji eksternal. Selamat datang, Prof. Profesor Dr. Intam Kurnia MSc sebagai penguji internal. Dr. Rahmawati Halim Esos MSc sebagai penguji. Profesor Dr. Daswati MSc sebagai promotor penguji. Dr. Nawawi Nasir MSc sebagai ko-promotor penguji. Dr. Haji Sastrio MSc sebagai penguji, Dr. Haja Ani Susanti MSc sebagai penguji, Dr. Muzakir MSc sebagai penguji. Konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 17 Januari 2027. Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Aviation Engineering. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Ani Susanti MSc. Selanjutnya saya mempersilahkan Promovenda untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi paling lama 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu tim penguji, dengan hormat saya sebut namanya. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc AIPO ASEAN Engineering. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Slamet Riyadi MSi. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Hasniati Esos MSi. Selamat datang Ibu Prof di Kota Palu. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Daswati MSi. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Intam Kurnia MSi. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Rahmawati Halim Esos MSi. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Nawawi Nasir MSi. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Haji Sastrio MSi. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Haja Ani Susanti MSi. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Muzakir MSi. Dan yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih teristimewa buat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang Bapak beserta Ibu. Perkenankan Promovenda mempresentasikan disertasi yang berjudul Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama yaitu Regulasi Nasional
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Selanjutnya, Peraturan Perpusnas RI tentang Peraturan Nomor 3 Tahun 2023 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selanjutnya yaitu regulasi daerah. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau biasa disingkat TPBIS merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial. Tren transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial saat ini sedang berkembang pesat. Perpusnas RI telah memulai program TPBIS sejak tahun 2018 dengan dukungan dari Bappenas RI. Tujuan utama program ini adalah terciptanya masyarakat sejahtera dan tujuan khususnya yaitu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, serta membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Namun disadari bahwa fakta empiris dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terletak pada stakeholder bahwa dalam menyelaraskan program perpustakaan berbasis inklusi sosial akan berbenturan dengan sejumlah permasalahan, antara lain yang pertama yaitu kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan anggaran dana dalam memfasilitasi program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Adapun beberapa faktor dominan yang mendukung yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi wawancara awal penelitian terhadap sejumlah informan mengindikasikan bahwa dengan adanya program perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Perpustakaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang mengikuti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditarik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan menemukan konsep baru dari implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kajian pustaka. Sejumlah penelitian pembanding telah dilaksanakan sebelumnya dengan kemiripan variabel. Namun demikian terdapat perbedaan lokasi dan durasi penelitian. Penelitian linear dalam bentuk jurnal ilmiah tersebut relevan dengan penelitian yang saat ini dilaksanakan dan dijadikan sebagai indikator ketercapaian dalam mengungkapkan permasalahan dasar penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan perspektif studi kasus. Dalam penelitian ini memiliki sumber data primer yang terdiri dari wawancara, observasi langsung, dan data sekunder yaitu dokumen kebijakan peraturan perundang-undangan, laporan, data statistik, perpustakaan, dokumentasi kegiatan, arsip relevan, publikasi resmi.
Yang kedua yaitu teknik analisis data, yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah itu objek penelitian yaitu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Perpustakaan Kelurahan Tanah Modindi, Perpustakaan Kawatuna, Perpustakaan Talise, dan Perpustakaan Laswani. Informan pada penelitian ini dapat mencakup pejabat dan staf kunci di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian dilihat dari aspek standar dan sasaran kebijakan. Yang pertama itu sinergitas antara standar kebijakan dan ketersediaan fasilitas dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengembangkan strategi inovatif yang dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran peningkatan minat baca masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perpustakaan kepada masyarakat. Dilihat dari aspek sumber daya manusia terdiri dari tenaga pengelola perpustakaan belum tersertifikasi, sumber daya fisik, bangunan, ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan belum memadai, sumber daya keuangan, anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan masih terbatas, sumber daya informasi, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi belum memadai. Dilihat dari aspek karakteristik. Yang pertama itu tidak hanya fokus pada struktur formal, tetapi juga berorientasi pada perubahan dan pembaharuan. Keberadaan tim khusus atau tim sinergi yang dibentuk untuk menangani program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ketiga, komunikasi lintas tingkatan yang terjalin dengan baik. Yang keempat yaitu organisasi tidak bersikap defensif terhadap kelemahan yang ada, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk perbaikan dan pengembangan sistem. Yang kelima, organisasi telah berhasil membangun sistem komunikasi dan pembinaan yang efektif antara dinas dan perpustakaan kelurahan atau desa. Organisasi dengan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien dan responsif akan lebih cepat dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi. Hasil penelitian dilihat dari aspek komunikasi antar organisasi. Yang pertama itu pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi program secara rutin dengan seluruh stakeholder. Mengedepankan dokumentasi dan monitoring secara sistematis yang penting untuk memastikan akuntabilitas dan evaluasi program secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi program. Dilihat dari aspek sikap pelaksana, yang pertama itu sikap proaktif dan pemahaman mendalam terhadap konsep. Yang kedua itu pemahaman yang mendalam terhadap konsep program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang ketiga, komitmen dan dedikasi pelaksana tercermin dari kesediaan mereka bekerja melebihi ekspektasi normal. Yang keempat yaitu konsistensi dalam mencapai target yang ditetapkan serta tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan program. Yang kelima yaitu kemampuan adaptif dan responsif tim dalam menghadapi tantangan, mencerminkan konsep resiliensi organisasi yang dikemukakan oleh Sutcliffe dan Vogus. Aspek dilihat dari ukuran dasar dan tujuan. Yang pertama yaitu penggunaan sistem monitoring berbasis KPI atau SIM. KPI menunjukkan komitmen dalam menerapkan standar dan tujuan program secara sistematis. Akuntabilitas dalam pelaksanaan program perpustakaan inklusi sosial. Yang ketiga yaitu tata kelola yang responsif, tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi lebih pada memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dilihat dari aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
Kebutuhan untuk membangun ulang perpustakaan pasca bencana telah menciptakan momentum untuk mengimplementasikan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang kedua yaitu peran aktif pemerintah kelurahan dan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyesuaikan program dengan karakteristik masyarakat setempat atau kebutuhan masyarakat setempat dengan dukungan dari berbagai stakeholder. Yang keempat yaitu antusiasme masyarakat terhadap program-program perpustakaan khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi. Yang kelima yaitu dukungan politik dari aparat kelurahan dalam mobilisasi masyarakat mengindikasikan adanya sinergi antara pengelola perpustakaan dan otoritas lokal. Terlepas dari keterbatasan penerapan model Van Meter Van Horn 1975, dalam studi ini tetap memberikan wawasan berharga yang menunjukkan bagaimana teori klasik dapat diterapkan dalam konteks baru dan membantu kita memahami faktor-faktor kunci dalam implementasi kebijakan. Kontribusi kebaruan yaitu implementasi kebijakan publik memberikan implikasi praktis atau dampak langsung bagi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah yang lebih responsif. Hal tersebut berkaitan atau didukung dengan teori dari Bovens dan Souridis tahun 2022. Teori ini berfokus pada pentingnya responsivitas dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk merespon perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan dengan mengintegrasikan aspek responsif dan teori responsif Bovens dan Souridis ke dalam teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn. Penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam konteks transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kesimpulan, berdasarkan analisis implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn secara keseluruhan, implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Sulawesi Tengah menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama yaitu implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berjalan efektif dari aspek komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta aspek ukuran dan tujuan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat dari segi sosial, ekonomi, pendidikan budaya, lingkungan, dan politik. Dampak tersebut dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan pemantauan implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif, yaitu dari aspek sumber daya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur, keterbatasan dukungan dari pemerintah, serta keterbatasan partisipasi masyarakat. Kesimpulan, hasil penelitian implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menghasilkan dampak positif dan negatif atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan tersebut antara lain meningkatkan aksesibilitas perpustakaan bagi semua kalangan, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan bagi semua kalangan yang menyediakan berbagai fasilitas, meningkatkan kemampuan perpustakaan dalam mengembangkan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan
kerjasama antara perpustakaan dan organisasi lainnya. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini antara lain yaitu biaya implementasi yang tinggi, terutama untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang lebih baik, potensi konflik dengan masyarakat yang tidak mendukung perubahan kebijakan. Saran yang pertama yaitu penguatan kapasitas SDM. Institusi perlu mengembangkan program peningkatan kompetensi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Program ini sebaiknya mencakup tidak hanya aspek teknis kepustakawanan tetapi juga kompetensi digital dan soft skill untuk pelayanan inklusi. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan lembaga profesional dapat dijalin untuk memperkuat program pengembangan SDM. Yang kedua yaitu optimalisasi struktur digital. Perlu ada peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi termasuk pembaruan perangkat keras, pengembangan sistem informasi terintegrasi dan penguatan jaringan internet. Pengembangan infrastruktur sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terencana sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Yang ketiga itu penguatan program pemberdayaan. Mengingat tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi, institusi dapat mengembangkan lebih banyak program serupa yang mengintegrasikan layanan perpustakaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal di masing-masing wilayah. Yang keempat yaitu pengembangan sistem monitoring. Sistem informasi manajemen kinerja perlu terus disempurnakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Berbasis data, pengembangan dashboard monitoring yang komprehensif dapat membantu dalam evaluasi program dan perencanaan strategis. Yang kelima yaitu penguatan kolaborasi. Perlu dikembangkan kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat memperkuat sumber daya dan memperluas dampak program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang keenam yaitu dokumentasi dan berbagi praktik baik. Pengalaman transformasi perpustakaan pasca bencana di Sulawesi Tengah perlu didokumentasikan dan dibagikan sebagai pembelajaran bagi daerah lain. Model transformasi yang dikembangkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan perpustakaan inklusi di konteks yang serupa. Demikian presentasi Promovenda, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik Promovenda. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Hasniati Esos MSc. Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI. Yang saya hormati Ibu Intam Kurnia MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Rahmawati Halim Esos MSI. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Daswati MSI. Saya hormati Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI, Bapak Dr. Haji Sasterio MSI dan Ibu Dr. Haja Ani Susanti MSc, Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia tentunya pada hari ini dan juga Saudari Promovenda Ibu Yuniarti Yunus. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya
yang dipercaya untuk menjadi penguji eksternal pada sore hari ini terhadap Ibu Yuniarti Yunus ya. Ya, selamat Ibu ya, sudah sampai pada tahap akhir dalam program doktoral ini. Baik, judul ini saya kira sangat menarik ya. Implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa saya katakan sangat menarik? Ya, kita tahu bahwa Sulawesi Tengah ini ya beberapa tahun lalu mengalami bencana yang menggemparkan bukan saja Indonesia ya, tapi dunia ya, dengan gempa yang luar biasa, kemudian berlanjut dengan likuifaksi ya. Nah, saya lihat upaya transformasi perpustakaan yang dulunya berbasis konvensional ya, untuk menjadi perpustakaan yang inklusi sosial ya. Ini memang saya kira sangat penting untuk bisa membantu di dalam memberdayakan masyarakat, menjadikan masyarakat menjadi terliterasi ya, melalui berbagai program-program yang tadi disampaikan oleh Promopenda ya, dalam mendukung inklusi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan terkait tema disertasi ini. Ya, pertama ya tentunya kalau seorang doktor ya diharapkan apa yang dihasilkan dari riset ini tentunya bisa memberikan kontribusi ya, baik terhadap kontribusi akademik maupun prakteknya ya, membantu pemerintah ya di dalam menjadikan masyarakat yang cerdas ya. Kemudian juga saya kira bukan saja kecerdasan, tetapi ada beberapa aspek yang bisa dibantu dengan perpustakaan yang inklusi sosial ini. Pertanyaan saya pertama yaitu tentang kontribusi teoritis dan praktis Bu ya. Tolong dijelaskan kepada kami ya, mungkin lebih tegas lagi apa kira-kira ya kontribusi teoritisnya ya, terutama ya kaitannya dengan keilmuan Ibu ya sebagai administrasi publik ya. Bisa saya langsung lanjut saja Pak ya? Ya, saya langsung lanjut yang kedua ya. Jadi yang kedua ya mungkin 3 saja ya pertanyaan ya. Ya karena sudah sore-sore nih Bu ya, nanti Ibu Intam yang tambah dan teman-teman yang lain ya. Yang kedua tadi dijelaskan bahwa riset ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Hoon ya, sebagai kerangka analisis. Nah, saya ingin mendengar penjelasan dari Ibu ya, bagaimana teori ini membantu saudara Promopenda memahami tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan ya, terutama kebijakan berbasis inklusi sosial. Karena saya sebenarnya baru pertama mendapatkan apa namanya tema ini sangat menarik baru ya, bagi implementasi kebijakan untuk perpustakaan berbasis inklusi sosial ya. Itu yang saya ingin dapatkan penjelasan dari Ibu ya, bagaimana teori ini bisa membantu ya memahami beberapa tantangan dan peluang yang kemungkinan bisa, dan apakah teori Van Meter dan Van Hoon ini ya perlu dikombinasikan dengan teori lain ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bu ya. Nah, dalam penelitian ini saudara Promopenda menyebutkan transformasi perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, saya ingin tahu apa indikator yang saudara Promopenda gunakan untuk mengukur keberhasilan transformasi itu, dan bagaimana Promopenda memastikan bahwa transformasi ini memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu cukup, insya Allah bisa dijawab dengan baik ya. Saya tahu Ibu Yuniarti ini tangguh ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari Ibu Prof yaitu kontribusi teoritis dan praktis
yang signifikan dalam pengembangan model kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang pertama itu dari segi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan mengembangkan wawasan berharga yang menunjukkan bagaimana teori klasik dapat dipadukan dengan diterapkan atau dipadukan dalam konteks baru dan membantu kita memahami faktor-faktor kunci dalam implementasi kebijakan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan dapat berperan sebagai pendorong pemulihan sosial melalui pendekatan inklusi sosial. Yang kedua itu dari sisi praktis. Penelitian ini menghasilkan kontribusi yang berdampak langsung bagi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah yang lebih responsif. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hoon sebagai kerangka analisis. Bagaimana teori ini dapat membantu memahami tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu teori implementasi kebijakan Van Meter Van Hoon sangat membantu dalam mengidentifikasi penelitian kami serta memberikan implikasi praktis atau berdampak langsung bagi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah yang lebih responsif. Namun untuk analisis yang lebih komprehensif, teori ini perlu dikombinasikan dengan teori dari Bovens dan Souridis tahun 2022, yaitu teori ini berfokus pada pentingnya responsivitas dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam konteks transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang ketiga yaitu indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan transformasi tersebut. Yang pertama yaitu meningkatnya aksesibilitas atau kunjungan pemustaka di perpustakaan. Yang kedua itu kualitas pelayanan perpustakaan, yaitu dengan dilihat pengelola perpustakaan itu mampu melakukan pelayanan lebih dari jam kerja yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu dampak sosial yang diukur melalui peningkatan kapasitas masyarakat, terciptanya jejaring sosial baru dan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Saya kira begitu Bu Prof. Terima kasih. Terima kasih Ibu Prof. Hasniati. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Intam Kurnia MSc. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan sidang, tim penguji yang saya hormati, hadirin serta tentunya promovenda yang hari ini akan tentunya ingin memberikan penampilan terbaik dalam menjawab semua pertanyaan. Ya, saya cukup satu, tapi ada beberapa hal yang tentu ingin saya tanya sekaligus klarifikasi. Yang pertama adalah yaitu terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusif. Transformasi berbasis inklusivitas ini bukan hanya tentang bagaimana memperluas fungsi perpustakaan itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana menjadikan perpustakaan itu pusat pembelajaran, pemberdayaan, dan kebersamaan. Kota Palu setelah dilanda gempa, tsunami, dan lain sebagainya di 2018, ya, saya ingin tanyakan terkait dengan perpustakaan dari aspek pemberdayaan, karena sebenarnya ada hal yang saya tidak bisa lihat, ya, tidak bisa lihat dalam disertasi ini, karena di disertasi ini saya tidak melihat
ada kondisi existing yang terjadi terkait dengan perpustakaan di Sulawesi Tengah ini. Seperti apa sih? Ini nggak ada potretnya di sini. Makanya saya ingin tanyakan terkait itu. Ya, perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan setelah pasca gempa itu, ya, tentu harus menyediakan literatur, hal-hal yang ada sifatnya dengan psikososial, dan juga bagaimana kemudian perpustakaan mendukung pariwisata geotourism. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan, ya silahkan dijelaskan terkait dengan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan yang menyediakan literatur terkait dengan pasca gempa itu seperti apa? Karena nggak ada kondisi existing yang diberikan. Silakan. Jadi saya jelaskan sedikit. Perpustakaan yang dulunya itu hanya sebagai tempat untuk membaca, tempat untuk belajar. Dengan adanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini mengalami perubahan dari bukan hanya sebagai tempat belajar mengajar, namun sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu Bu Doktor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Intam Kurnia. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Rahmawati Halim SOS MSI, silakan. Pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para tim penguji, kemudian yang saya hormati para undangan yang hadir dan yang berbahagia pada sore hari ini, Saudari Yuniarti Yunus. Insya Allah beberapa menit ke depan, Saudari Promopenda ya, Promopenda, Insya Allah jika Allah meridhoi akan menyandang gelar doktor. Amin. Saudari Promopenda, implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bertujuan untuk mengubah paradigma perpustakaan dari yang sekedar untuk membaca pusat pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan layanan yang inklusif, program berbasis keterampilan dan pemanfaatan teknologi, perpustakaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kesejahteraan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Nah, menurut Promopenda, sejauh mana kebijakan ini telah berhasil meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan bagaimana peran sektor swasta dan komunitas lainnya, dalam hal ini lembaga pendidikan yang bekerja sama di dalam mendukung transformasi perpustakaan. Silakan. Jadi pertanyaannya tadi itu sejauh mana kebijakan ini telah berhasil meningkatkan pemberdayaan masyarakat, yaitu dilihat dari meningkatnya partisipasi atau aksesibilitas kunjungan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program-program keterampilan seperti pelatihan digital wirausaha dan kegiatan ekonomi kreatif. Yang kedua yaitu bagaimana peran sektor swasta dan komunitas atau lembaga pendidikan dalam mendukung transformasi perpustakaan ini, yaitu sektor swasta atau lembaga pendidikan melalui kalau di swasta itu kami mengharapkan bantuan atau kontribusi melalui dana JSR, penyediaan fasilitas teknologi dan pengembangan konten pembelajaran. Kalau dari komunitas
dan lembaga pendidikan juga berperan sebagai mitra dalam menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Jadi kami mempunyai tim sinergi itu dari pemerintahan, dari Dinas BPMD, Infokom, Dinas Perindustrian, dan kalau dari swasta itu kami dari pihak swasta itu dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Terus kalau dari lembaga pendidikan itu dari Forum Taman Baca Masyarakat. Terima kasih Bu Dokter. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dr. Rahmawati Halim. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Sastrio, MSc, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mudhiya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sore hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal semua buat kita sekalian yang hadir pada sore hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Tim Penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc. Kemudian yang saya hormati adalah Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan penguji eksternal yaitu Profesor Dr. Hasniati Esos, MSc. Saya juga Bu dari alumni UNHAS. Ya, saya masuk di UNHAS itu 81. Ya. Dan semua tim penguji yang hadir pada hari ini, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan adalah Formopindah yang sudah dalam proses mempertanggungjawabkan hasil penelitian atau riset yang dia lakukan selama ini. Semoga apa yang dipertanggungjawabkan insya Allah ke depan ini bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan adalah semua yang hadir pada siang hari ini atau siang sore hari ini, dari keluarga, kemudian teman-teman sejawatnya dan lain-lain sebagainya sebagai penguatan. Semoga supporter ini bisa memberikan penguatan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji. Saya hanya satu yang saya mau tanyakan, karena tadi pertanyaan-pertanyaan semua sudah substantif, sisa teknis barangkali yang saya bisa berikan agar supaya Formopindah itu bisa menjawab juga dengan baik. Ya. Saya lihat di dalam kajian disertasi Ibu atau hasil riset, ya, ada juga riset-riset yang lain dibentangkan di bab 2 itu. Ada namanya perbandingan riset. Ya. Jadi pertanyaan saya, ya, apa kaitan dan relevansi antara riset Ibu dengan riset yang lain yang dibandingkan di dalam kajian disertasi Ibu itu? Baik dilihat dari segi persamaan maupun dilihat dari segi perbedaannya. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Jadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terlihat dari durasi dan waktu penelitian, serta lokus penelitian yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini, yang insya Allah penelitian ini baru pertama kali dilakukan di dinas tersebut. Persamaannya yaitu ada kemiripan dari variabel dan linear dalam bentuk jurnal ilmiah dengan penelitian yang dilaksanakan. Dari teori pun juga ada persamaan dalam implementasi kebijakan tersebut. Terima kasih. Dr. Haji Sastrio. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Haja Ani Susanti, MSI, silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang pertama saya mau mengucapkan selamat ya Ibu Arti akhirnya berdiri juga di depan di ruang sidang promosi ini. Selamat juga buat Pak Iqbal, suami yang selalu setia mendampingi ya. Dan selamat datang Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Ibu Hatijah, Ibu Dokter, Ibu Riani, alhamdulillah. Kepala Perpustakaan juga selamat datang di ruang yang sangat keramat sebenarnya ya Ibu Arti ya, tapi alhamdulillah kayaknya Ibu Arti sangat siap ya. Oke Bu Arti, kalau tadi pertanyaan-pertanyaan itu tentang perpustakaan, saya sudah banyak mendapatkan pengetahuan ya, informasi tentang apa sih sebenarnya inklusi perpustakaan itu yang ingin saya singgung. Ibu Arti ini kan dari S1, S2, kemudian S3 itu ilmu administrasi publik ya. Bisa dijelaskan Ibu Arti keterkaitan penelitian Anda dengan ilmu yang Anda sedang geluti, ilmu administrasi publik, keterkaitan dengan apa yang Anda kaji selama ini. Yang kedua adalah Bu Arti kan pada dasarnya kan setiap kita melakukan menulis disertasi ya harus ada novelty. Nah, Anda mendapatkan novelty itu bisa enggak diceritakan prosesnya, kenapa bisa Anda mendapatkan novelty itu, temuan baru itu. Silakan Ibu Arti. Jadi pertanyaannya itu keterkaitan antara penelitian dengan administrasi publik. Ada 6 dimensi dalam administrasi publik menurut Profesor Jeremias T. Keban. Yang pertama yaitu kebijakan publik, yang kedua manajemen publik, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat etika publik, yang kelima lingkungan administrasi publik, dan keenam kinerja organisasi. Maka dari itu penelitian yang berjudul implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sangat relevan dengan administrasi publik. Pertanyaan yang kedua yaitu apa novelty penelitian Promovenda yang kemukakan dan bagaimana prosesnya bisa tiba-tiba menjadi suatu novelty atau pembaharuan. Jadi novelty itu muncul pada saat kita melakukan penelitian atau wawancara mendalam terhadap informan. Ketika kita melakukan observasi atau identifikasi awal, muncullah temuan tersebut yang dijadikan atau untuk melengkapi teori yang kita gunakan. Jadi pada saat kita melakukan wawancara tersebut, jadi informannya itu sering menyebutkan atau sering seperti hasil analisisnya kami yaitu ini tunggu ya responsif ini bahwa organisasi dengan mekanisme pengambilan keputusan efisiensi dan responsif akan lebih cepat dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi. Jadi ada beberapa respon dari informan itu yang mengatakan bahwa responsif di dalam melakukan implementasi kebijakan transformasi perpustakaan ini akan lebih baik jika pemerintah responsif terhadap apa yang menjadi keluhan di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ajani Susanti. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSI. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hasniati, MSI, sebagai
penguji eksternal. Beliau adalah wakil dekan bidang akademik FISIP Universitas Hasanuddin, dan beliau ini adalah sahabat lama saya ketika di UNHAS. Tapi baru ketemu lagi, ketemu tidak lama ya, karena sudah mau pulang besok pagi. Tapi saya sarankan sebelum pulang harus cicipi kaledonya stereo itu ya, sebagai ya baik ya. Saya mungkin hanya satu atau dua pertanyaan saja ya. Promovenda, saya kira tadi sudah menjelaskan ya beberapa hal terkait dengan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial ya. Nah, hasil-hasil studi menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi perpustakaan saat ini adalah daya minat atau kecenderungan daya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan itu semakin menurun ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kebijakan strategi apa yang sudah dikembangkan Dinas Perpustakaan Sulawesi Tengah itu dalam merespon semakin menguatnya platform digital saat ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pameter dan Panhom itu menjelaskan bahwa salah satu aspek atau parameter yang dikembangkan selain standar dan sasaran kebijakan juga ada kondisi sosial, ekonomi, dan politik ya. Ya, saya harap Promovenda bisa sedikit memberikan gambaran kepada kami bahwa dalam perspektif kondisi politik itu apa sebenarnya kaitannya dengan fakta-fakta di lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh Pameter dan Panhom itu. Saya kira itu dua hal yang mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja. Terima kasih. Jadi strategi menghadapi tantangan yang ada yaitu pertama yaitu perpustakaan menyediakan fasilitas atau buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang selanjutnya yaitu kaitan Van Meter, teori Van Meter dengan Van Horn, kaitannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu seperti kita lihat dari hasil penelitian yang dilihat dari aspek kondisi sosial dan ekonominya itu dari aspek sosial yaitu kebutuhan untuk membangun ulang perpustakaan pasca bencana telah menciptakan momentum untuk mengimplementasikan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang kedua itu peran aktif pemerintah kelurahan dalam penyediaan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga itu menyesuaikan program dengan karakteristik masyarakat atau kebutuhan yang ada di masyarakat sekitar dengan dukungan berbagai stakeholder yang ada. Terima kasih Pak Prof. Ya, makasih Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Nawawi Natsir, MSc, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat pimpinan sidang, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, Sekretaris Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc, penguji eksternal Profesor Dr. Hasniati, SOS, MSc, penguji internal Dr. Intam Kurnia, MSc, Dr. Ramawati Halim, SOS, MSc, Profesor Dr. Daswati, MSc, Dr. Haji Sastrio, Dr. Haji Ani Susanti, dan Dr. Musakir Tawil yang tidak sempat hadir, para hadirin peserta ujian promosi pada hari ini, terkhusus ada Ibu Kadis Dinas Pendidikan dan adinda saya PLT Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang berbahagia saya kira Promopenda, kita sudah banyak berdiskusi tentang pembuatan disertasi, lalu kebijakan transformasi perpustakaan ini adalah sebuah kebijakan nasional yang ingin diterapkan di Sulawesi Tengah. Lalu dari berbagai kegiatan, sangat besar kegiatan yang harus cakupannya, karena ini kebijakan berbasis nasional ingin diterapkan di Sulawesi Tengah. Ya, berdasarkan data yang ada, pada ini anggarannya sangat kecil, sehingga anggaran yang kecil itu ya bisa dikalkulasi bahwa kalau anggaran kecil pasti tingkat keberhasilannya. Itu yang saya ingin tanggapan dari saudara Promopenda, bahwa bagaimana tingkat keberhasilan sebuah kebijakan nasional, karena transformasi perpustakaan berbasis inklusi itu adalah kebijakan dari perpustakaan pusat, lalu diterapkan di Sulawesi Tengah. Lalu, nah, menurut Promopenda bahwa bagaimana tingkat keberhasilan yang bisa dicapai, ya karena dia ini kan apakah perpustakaan pusat melihatnya sama antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Kalau dia berbasis nasional, itu yang saya minta tanggapan Promopenda, bagaimana tingkat keberhasilan dari kebijakan ini. Silakan Promopenda. Jadi sesuai dari pertanyaan Pak Dokter itu bagaimana tingkat keberhasilan menurut Promopenda. Jadi menurut Promopenda itu tingkat keberhasilan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini insya Allah dapat terlaksana atau dapat berhasil jika menerapkan beberapa aspek dari teori Van Meter Van Hoorn serta melakukan strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu yang pertama yaitu peningkatan layanan perpustakaan, di mana perpustakaan tersebut menyediakan bahan bacaan literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu melakukan pelibatan masyarakat, yaitu perpustakaan membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dari masyarakat. Yang ketiga yaitu melakukan advokasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dana untuk kegiatan TPBIS itu sangat minim. Jadi kami dari perpustakaan itu terus melakukan advokasi, baik itu kepada pemerintah, swasta maupun kepada lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dr. Nawawi Natsir. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Daswati MSI. Silakan. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang yang berikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji pada sore hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, FU Asian Engineering sebagai ketua, dan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc sebagai sekretaris, dan Bapak Ibu Profesor Dr. Hasniati Esos, MSc sebagai penguji eksternal. Selamat datang di Palu, Prof. Yang saya hormati Dr. Intam Kurnia, MSc sebagai penguji internal, Dr. Rahmawati Halim, Esos, MSc sebagai penguji, Bapak Dr. Nawawi Natsir, MSc sebagai kopromotor, Bapak Dr. Haji Sastrio, MSc sebagai penguji, dan Dr. Ani Susanti, MSc sebagai penguji, serta Dr. Musakir Tawil, MSc sebagai penguji. Dan para hadirin yang sempat hadir menyaksikan sidang promosi Ibu Yuniarti Yunus, ya semuanya ini ada dari Pasca ya,
mahasiswa pasca juga ada, dan juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kepala Dinas Pendidikan, semoga juga akan berada di depan ya di forum ini, dan juga selamat datang Ibu ya yang lainnya tidak sempat disebut namanya satu persatu, dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada tim penguji sudah memberikan pertanyaan yang banyak ya, karena saya sebagai promotor saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Pertanyaan diberikan kepada Ibu Yuniarti Yunus ya, dan saya juga promotor bangga dengan atas jawaban-jawaban, dan mudah-mudahan juga yang memberi pertanyaan juga merespon juga dengan baik ya tentang jawaban yang disampaikan oleh Ibu Yuniarti Yunus. Dan alhamdulillah sepanjang ini ya, mulai dari proposal, seminar hasil dan tutup, Ibu Yuniarti ini sangat aktif ya dalam hal ini untuk menyelesaikan studi, dan saya salut beliau sebagai ibu rumah tangga dan sebagai juga dalam hal ini mengabdi sebagai pegawai negeri ya, yang terutama juga beraktivitas di perpustakaan ya, dinas perpustakaan. Alhamdulillah Ibu, saya tadi sudah mendengarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji. Sebenarnya ada beberapa juga saya sudah siapkan, tetapi tim penguji ada 9 orang ini ya, 10 ya, 9 orang sudah mempertanyakan banyak hal yang berkaitan dengan hasil penelitian atau berkaitan dengan disertasi Ibu Yuniarti. Hanya saja tadi saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu Yuniarti ya, bagaimana kira-kira ya Ibu Yuniarti, karena dalam konteks implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Hom, itu dapat memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis berbagai aspek yang terlibat dalam proses tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana Promopenda melihat relevansi teori Van Meter dan Van Hom dalam menganalisis implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah? Itu saja pertanyaan saya, dan setelah dijawab saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Prof. Jadi pertanyaannya itu bagaimana menganalisis dengan menggunakan teori Van Meter Van Hom itu dengan melihat aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana serta komunikasi antar organisasi, ukuran dan tujuan kebijakan serta kondisi sosial ekonomi dalam menganalisis implementasi kebijakan perpustakaan tersebut. Implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah, yaitu dengan melihat beberapa aspek yang relevan, yaitu pertama standar dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki standar yang jelas dan sasaran yang terukur. Dalam aspek sumber daya, yaitu analisis sumber daya yang tersedia baik dalam hal anggaran, tenaga kerja atau pengelola perpustakaan desa maupun infrastruktur sangat penting dalam implementasi kebijakan perpustakaan dan kearsipan, serta perlu memastikan bahwa sumber daya yang mencukupi untuk mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Jadi ada beberapa aspek. Dengan menganalisis aspek-aspek tersebut,
Teori Van Meter Van Hoorn, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat memperkuat implementasi kebijakan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan meningkatkan dampak positifnya bagi masyarakat. Terima kasih Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak, tim penguji yang saya hormati, saya kira kita sudah banyak mendengar tadi bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan oleh Promopenda tentang pertanyaan yang kita ajukan. Saya kira memang konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini suatu tantangan karena sesuatu yang baru ya. Jadi kita juga perlu, karena yang sasarannya ini kan masyarakat sebenarnya ya. Nah, tadi kita belum dengar bagaimana kira-kira strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang inklusi sosial. Karena kalau mereka tidak tahu ya susah kita untuk mengukur keberhasilan tentang transformasi ini. Silakan Promoter. Strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah itu dengan selalu melakukan sosialisasi tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Jadi kami melakukan sosialisasi itu kepada yang awalnya itu kepada kepala desa atau pengelola perpustakaan desa. Nantinya dari pengelola dan kepala desa tersebut kami bersama-sama itu melakukan sosialisasi untuk memperjelas atau untuk memperjelas bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat. Berikut adalah contoh. Mohon izin Pak Dir, Pak Ketua, saya mau putar video sedikit tentang dampak atau kegiatan dari program TPBIS ini. Silakan. Pelatihan kasidah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Perpustakaan memfasilitasi pelatihan ini dengan menyediakan tempat dan rebana sebagai alat musik utama kasidah. Dan saat pelatihan berlangsung, terlihat sekali Firda adalah seorang peserta pelatihan yang menonjol. Dia mampu menyerap
dijalankan dengan baik. Setelah beberapa waktu berlatih dan tampil dalam berbagai acara dan lomba bersama kelompok qasidah, saya semakin mendalami teknik memainkan rebana dan melatih vokal saya dengan sebaik-baiknya. Sampai suatu saat, kepala sekolah SD Sandana di Kabupaten Toli-Toli menghubungi saya dan meminta saya untuk menjadi pelatih qasidah di sekolahnya. Halo Ibu Firda. Ya, Bapak. Ini bisa nggak saya minta tolong sama Ibu untuk latihan qasidah anak-anak? Nanti saya kapan lagi, Pak? Saya belum mahir. Oh iya. Nanti saya tunggu kabar dari Ibu ya. Perpustakaan dan menyampaikan kebudayaannya kepada ekspor perpustakaan. Di perpustakaan Desa Lakata, kita mendapatkan motivasi dan dukungan dari pusat untuk maju dengan kemampuan yang didapat dari pelatihan di perpustakaan. Setiap kali saya datang ke perpustakaan, saya selalu mendapat dorongan semangat dan motivasi dari para pustakawan dan pengelola perpustakaan. Lama-kelamaan kepercayaan diri saya meningkat dan akhirnya saya memberanikan diri menerima tawaran menjadi pelatih qasidah di SD Sandana. Perpustakaan Lakatan Ceria selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi warga Desa Lakatan, termasuk memberikan dukungan dan memotivasi bagi warga untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Kami melihat Firda mempunyai kemampuan yang baik dalam qasidah rebana ini. Buktinya, beberapa kali tampil dalam lomba qasidah. Firda dan kelompoknya selalu meraih gelar di tingkat kecamatan dan kabupaten. Tidak hanya kelompok Ibu Firda, tapi kelompok qasidah dari Perpustakaan Lakatan Ceria juga meraih gelar hingga tingkat kabupaten. Selain itu, kelompok qasidah saat ini rutin mendapatkan undangan untuk tampil di acara Maulid Nabi, Kramirat, dan pengajian di Kabupaten Toli-Toli. Bikin kue sambil berlari. Kenapa sih lo pengen berlari? Gara-gara bukan tadi, kau bisa melihat kami jadi desa kesal dengan perpustakaan. Jangan tunggu nanti, karena pesta pasti nanti. Pak Ketua, mohon izin sebelum ditutup, ada pantun kebetulan berikan sebuah pantun untuk Ibu Yuniarti. Ya, boleh dibantu cakepnya ya. Belum. Baik, di tepi pantai bermain biduk. Angin semilir menyejukkan hati. Perpustakaan inklusi langkah yang bijak. Membangun masyarakat dengan literasi. Terima kasih. Masih ada, Bro? Nah, didengar. Oke, satu kali lagi. Ya. Bunga mawar, harum baunya, tumbuh subur di halaman rumah. Selamat kepada Ibu Yuniarti Yunus yang tercinta. Disertasi ini cemerlang dan penuh hikmah. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Sudah habis, Prof. Kalau diminta tidak ada lagi stoknya. Sudah habis, sudah cukup 2, Bro. Baiklah, saya kira tapi sebelum saya melanjutkan, apakah ada Firda di sini tadi? Yang ditelepon Pak Kadis tadi, oh enggak ada di sini, Pak. Oh, di perpustakaan. Nah, saya kira ada Firdanya, suruh berdiri. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya melihat bahwa nilai sudah dimasukkan oleh masing-masing penguji, jadi tidak perlu kita skorsing. Baiklah, saya setelah merekap nilai yang telah diserahkan oleh masing-masing tim penguji, saya akan membacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,94.
Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga nilai kumulatif menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Yuniarti Yunus dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang promovendus untuk menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan apa yang telah saya bacakan tadi? Setuju Pak Ketua. Oh ya, silakan maju ke depan. Nanti kita tanya Pak Iqbal besok. Hadirin sekalian, saya harap kita berdiri sebentar untuk mendengarkan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Yuniarti Yunus menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Sebentar menangisnya menyusul. Ya, silakan kembali ke tempat. Baiklah, jadi baru saja kita melaksanakan yudisium bagi Ibu Dr. Yuniarti Yunus. Jadi sudah bisa dipanggil Ibu Doktor atau beliau juga sudah bisa menuliskan di depan namanya. Baiklah, sebelum kita akhiri sidang promosi ini, saya mempersilahkan Ibu Dr. Yuniarti Yunus untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan, tolong tisunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan kekuatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa menyelesaikan studi ini, dan serta sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, tim penguji yang dengan hormat saya sebutkan namanya, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering, dan Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc, yang sudah memperkenankan saya untuk bisa melaksanakan ujian terbuka promosi ini dalam waktu yang sangat singkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak. Selanjutnya, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Hasniati Esos MSI. Terima kasih Bu Prof sudah mau berkenan hadir menghadiri undangan saya, walaupun Ibu Prof sudah mengorbankan dengan menggeser beberapa kegiatan atau ujian yang bertepatan dengan waktu ujian saya. Terima kasih Bu Prof. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan
Ibu Prof dan Ibu Prof selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Intam Kurnia MSI, Dr. Rahmawati Halim SOS MSI, dan Dr. Haji Sastrio MSI, serta Dr. Haja Ani Susanti MSI. Terima kasih banyak Bu, sudah banyak memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini. Teristimewa buat promotor dan kopromotor yang saya hormati dan amat terpelajar, Profesor Dr. Daswati MSI dan Dr. Nawawi Natsir MSI yang telah membimbing saya dengan sabar dan bijak selama masa studi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis, Bapak Muhammad Idam Halid SOS bersama Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Kadis. Saya minta maaf juga selama ini mungkin saya banyak bolosnya, tapi insya Allah setelah ini saya akan fokus lagi bekerja bersama teman-teman di sana. Terkhusus buat keluarga bidang P3KM Dispusaka, terima kasih atas support dan kehadirannya. Buat Ibu Kadis, terima kasih Bu sudah datang memberikan support kepada saya. Ibu Kabid sebagai motivator saya, Ibu selalu bilang, Yun, selesai cepat, jangan ditunda-tunda. Terima kasih Bu Doktor. Terus kakak cantik saya yang cetar, membahana, Masya Allah, Ibu Uri. Terima kasih banyak dengan Ibu Cynthia yang beberapa hari ini kita saling support ya Bu. Terima kasih. Ucapan terima kasih dan salam sayang buat mama saya yang tiada henti-hentinya mendoakan saya sampai bisa di titik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mama dan panjang umur. Saya bersyukur bisa dilahirkan dari mama yang sangat sabar. Terima kasih, Ma. Buat suami saya, terima kasih sudah mengerti dan selalu memberikan support. Minta maaf sebelumnya, tidak ada maksud untuk mendahului. Namun mungkin sudah hukum alam yang perempuan itu sesekali harus di atas untuk kenyamanan bersama. Namun setelah ini tugas saya yaitu membantu suami saya untuk bisa berdiri di podium yang begitu panas ini. Buat anak-anak saya, Egi, Adit, Raja, Alnisha, dan Airi, jadikan ini sebuah motivasi buat kalian untuk bisa lebih baik dari ibu yang sekarang. Teman-teman saya yang telah menjadi sahabat dan partner dalam perjalanan akademik ini, saudari saya Fitriani Abdullah SOS MAP yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi doktoral di Universitas Brawijaya. Dan sahabat saya Ingrid yang selalu memberikan saya support, selalu membuat saya tertawa dalam keadaan stres menghadapi detik-detik ujian ini. Terima kasih.
serta teman-teman saya angkatan 2022 program studi ilmu sosial yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya selama menjalani studi ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di tempat ini. Saya berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam studi ilmu administrasi publik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya Salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada doktor baru kita. Jadi memang Pak Iqbal ini saya kenal suami yang baik beliau ini. Sebenarnya beliau bisa mendahului istrinya untuk promosi, tapi beliau ngerem-ngerem sedikit. Jadi dia mendahulukan maitua, ya. Itulah ciri-ciri suami yang baik seperti itu. Baiklah ibu dan bapak sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada sore hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.